Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Cahya Pratiwi dengan NIM 210300002 dari Prodi Matematika NK. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dengan mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan dengan dosen pengampunya Ibu Riri Sriningsih SSI MSc. Di sini saya akan membahas tentang penerapan metode Kuhn-Tucker untuk optimalisasi produksi pabrik kerupuk Al-Barokah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menjual atau membeli barang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Berbagai masalah muncul dalam berdagang, diantaranya tidak stabilnya jumlah pengeluaran dengan jumlah pemasukan yang menyebabkan jumlah produksi tidak optimal. Dalam hal ini, optimalitas yang dimaksud adalah seluruh aktivitas untuk mendapatkan keuntungan terbaik di bawah keadaan masalah produksi yang dihadapi, seperti halnya teori optimasi yang tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal, baik maksimum maupun minimum. Penelitian ini merupakan studi kasus pada hasil wawancara produksi kerupuk Al-Barokah. Metode Kuhn-Tucker adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk mencari titik optimum dari suatu fungsi kendala tanpa memandang sifat apakah itu linear maupun non-linear. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah pada persoalan ini yaitu bagaimana penerapan metode Kuhn-Tucker untuk optimalisasi produksi. Selanjutnya tujuan. Tujuan dalam persoalan ini ialah membantu produsen untuk menentukan jumlah produksi yang optimal untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan menggunakan metode Kuhn-Tucker. Selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama itu ada optimasi. Optimasi ini merupakan pendekatan normatif dengan mengidentifikasi penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. Optimasi produksi diperlukan perusahaan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang digunakan agar suatu produksi dapat menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang diharapkan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan. Untuk menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi matematika multivariabel, dalam teori optimasi dengan kendala berupa suatu persamaan adalah suatu masalah optimasi yang digunakan metode matematika yaitu metode penggali Lagrange. Sedangkan menentukan nilai optimum suatu fungsi matematika multivariabel dengan kendala berupa suatu pertidaksamaan adalah menggunakan metode faktor penggali Kuhn-Tucker. Selanjutnya yang kedua, pemrograman linear berkala. Pemrograman linear berkala ini ialah masalah optimasi yang memiliki batasan-batasan, sehingga untuk X sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn, maka bentuk standar untuk program-program linear mengandung kendala-kendala persamaan adalah maksimumkan atau minimumkan fungsi fx dengan kendalanya gmx sama dengan 0. Di sini m kecil sama dengan n, yaitu jumlah kendala lebih kecil daripada variabel. Jika terjadi bahwa n besar dari n, maka biasanya tidak dapat diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikannya, suatu metode yang dapat dipakai ialah untuk
untuk menyelesaikan masalah optimasi ini ialah dengan metode penggali Lagrange. Yang ketiga adalah metode penggali Lagrange atau dilambangkan dengan lambda. Metode penggali Lagrange ini digunakan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan titik ekstrim dari beberapa variabel dan fungsi yang memenuhi semua persamaan kendala. Fungsi Lagrange dipakai dalam menyelesaikan permasalahan optimasi dengan kendala persamaan. Langkah awal metode penggali Lagrange ini adalah dengan membentuk fungsi baru yaitu f, yang merupakan gabungan antara dua fungsi objektif, fungsi kendala ditambah dengan sejumlah variabel pengganda atau lambda. Bentuk fungsi baru dapat ditulis dengan f x, lambda sama dengan fx, y ditambah lambda dikali g x, y. Dengan syaratnya, do f per do x sama dengan 0, do f per do y sama dengan 0, do f per do lambda sama dengan 0. Ini adalah syarat turunan parsial terhadap nilai x, y, dan lambda. Lambang lambda pada fungsi f ini mewakili angka yang belum ditentukan besarannya dan nilainya tidak tergantung pada nilai x dan y. Suatu metode yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah optimasi ini adalah dengan penggali Lagrange, yaitu pembentukan fungsi Lagrange yang didefinisikan sebagai L x, lambda sama dengan fx ditambah sigma dari y sama dengan 1 sampai dengan m, lambda i dikali g mx, yaitu dapat dijelaskan fungsi atau keterangan simbol-simbolnya, yaitu L ini adalah fungsi Lagrange yang disusun sebagai teknik optimasi pendukung metode Kuhn-Tucker dalam perhitungan program linear yang memiliki kendala ketidaksamaan. Fx ini adalah fungsi kerangka dalam penyusunan fungsi Lagrange. X ini adalah variabel-variabel keputusannya untuk merupakan tujuan optimasi. Lambda I ini adalah suatu penggali dalam optimasi kendala. GM ini adalah kendala-kendala yang muncul dalam optimasi. Selanjutnya, metode Kuhn-Tucker. Metode Kuhn-Tucker ini pada tahun 1951, Kuhn-Tucker mengemukakan suatu teknik optimasi yang dapat digunakan untuk pencarian titik optimum dari suatu fungsi kendala. Metode Kuhn-Tucker ini dapat dipergunakan untuk mencari solusi-solusi yang optimum dari suatu fungsi tanpa memandang sifat dari fungsi tersebut apakah dia linear ataupun non-linear. Jadi, metode ini bersifat teknik yang umum dalam pencarian titik optimum dari setiap fungsi. Metode Kuhn-Tucker adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi dengan kendala berupa pertidaksamaan. Prosedur menggunakan metode Kuhn-Tucker ini untuk memecahkan suatu masalah optimasi dengan kendala berupa pertidaksamaan secara esensial melibatkan langkah-langkah yang sama seperti halnya dalam menggunakan metode Lagrange untuk memecahkan masalah optimasi dengan kendala-kendala berupa persamaan. Jika X0 ini adalah suatu optimal dari pemrograman linear dan Kuhn-Tucker kendala yang berlaku, maka terdapat lambda I untuk nilai I sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Fx0 ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan M dikali lambda I dikali GI X0 sama dengan 0. Lambda I dikali GI X0 sama dengan 0 untuk I 1, 2, sampai dengan M. Lambda I ini besar sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Dapat diuraikan bahwa kendala
pertidaksamaan dapat ditransformasikan dengan menambahkan variabel slack atau slack variabel tak negatif S kuadrat I, sehingga menjadi GIX ditambah S kuadrat I sama dengan 0 untuk nilai I ini 1 sampai M. Banyaknya kendala di mana variabel slack ini belum diketahui, maka masalah optimasi tersebut menjadi maksimumkan fungsi f dengan kendala GIX ditambah S kuadrat I sama dengan 0 untuk nilai I ini 1 sampai dengan M. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan metode Lagrange, maka fungsi Lagrange untuk masalah ini adalah L X, lambda, S sama dengan Fx ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan M, lambda I dikali G, IX dikurang B ditambah S kuadrat I. Diberikan kendala X ini kecil sama dengan 0, sebuah syarat perlu untuk optimalisasi bahwa lambda haruslah tak negatif untuk masalah maksimasi. Ini dapat dijelaskan ada dua. Jika lambda I tidak sama dengan 0, maka variabel slack bernilai 0. Ini berarti juga bahwa kendala tersebut aktif pada titik optimum. Jika lambda I itu sama dengan 0, maka variabel slacknya bernilai lebih besar dari 0. Yang berarti bahwa kendala tersebut tidak aktif dan selanjutnya kita abaikan saja. Selanjutnya kita masuk ke data dan analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diambil oleh peneliti melalui wawancara dengan pemilik pabrik kerupuk Al-Barokah yang berada di Manokwari, Papua. Data yang diambil ini adalah data jumlah produksi kerupuk per hari. Berikut ada tabel data bahan baku dalam kilogram kerupuk Al-Barokah. Bahan bakunya yaitu ada minyak, penyedap, bumbu, tambahan, dan jenis kerupuk yang diproduksi dalam pabrik ini. Pada pabrik ini adalah ada 4 jenis kerupuk. Yang pertama itu model mawar, model kotak, model kerang, dan model stick. Dengan komposisi untuk setiap bungkus model kerupuknya dapat dilihat pada tabel, serta bahan baku yang tersedia per harinya. Selanjutnya ada tabel data jumlah produksi kerupuk per hari, yaitu jenis kerupuknya ada mawar, kotak, kerang, dan stick. Dan jumlah produksi per harinya yaitu untuk mawar 1.200 per bungkus, kotak juga 1.200, kerang ada 1.000 per bungkus, dan stick juga ada 1.000 per bungkus. Dan tabel yang ketiga itu ada data modal dan harga jual dalam rupiah kerupuk Al-Barokah. Yang pertama itu modal per bungkusnya untuk model mawar, kotak, dan kerang serta stick dengan batasan dapat dilihat pada tabel. Dan juga harga jualnya per bungkus dalam rupiah 700. Selanjutnya masuk ke langkah-langkah analisis data dengan metode Kuhn-Tucker sebagai berikut. 1. Menentukan variabel keputusan. 2. Merumuskan fungsi tujuan. 3. Merumuskan fungsi kendala. 4. Penyelesaian masalah optimasi menggunakan metode Kuhn-Tucker dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang A itu membentuk model pemrograman linear dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang B itu mengubah kendala menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack. Yang ketiga atau C itu membentuk fungsi Lagrange dengan fungsinya yaitu L, X, lambda, S sama dengan Fx ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan M, lambda I dikali G, IX dikurang B ditambah S kuadrat I. Dan yang D itu solusi
mencari solusi X, lambda dalam himpunan persamaan sebagai berikut. Do L per do lambda I X, lambda sama dengan 0. Ini terhadap kendala Y1, 2 sampai dengan N. Selanjutnya yang KD mencari solusi lambda X, lambda dalam himpunan persamaan sebagai berikut. Do L per do lambda I X, lambda sama dengan 0. Ini terhadap kendalanya dengan do L per do lambda I X, I besar sama dengan 0. Lambda I besar sama dengan 0. Lambda I dikali do L per do lambda I X, lambda sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan L. Dan E menghitung nilai F untuk setiap titik kritis yang memuat fungsi tujuan menjadi optimum. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu membentuk variabel keputusan. Variabel keputusan kita di sini yaitu X1, X2, X3, dan X4 yang mana itu adalah jenis kerupuk. Ada 4 jenis tadi. Yang kedua fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita yaitu menentukan jumlah produksi yang optimal untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan metode Kuhn-Tucker. Untuk mencari fungsi tujuan ini yaitu harga jual dikurang dengan modal perbungkus. Maka dari tabel ini harga jual dikurang dengan modal perbungkusnya. Untuk X1, X2, X3, X4. Maka didapatkan fungsi tujuan fx sama dengan 350 X1 ditambah 350 X2 ditambah 300 X3 ditambah 300 X4. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi kendala. GIX kecil sama dengan 0 untuk setiap I 1, 2 sampai dengan N. X besar sama dengan 0. Maka dari tabel data bahan baku ini kita memperoleh kendala. Yang ini dijumlahin X1, X2, X3, X4. Begitu seterusnya, dan untuk X1 kecil dari 1200, X2, X3 nah sampai 1000. Kecil sama X1 tadi kecil sama 1200, X2 juga 1200, X3 1000, X4 juga 1000. Nah, untuk selanjutnya yang keempat itu penyelesaiannya dengan metode Kuhn-Tucker. Yaitu kita yang pertama model pemrograman linearnya sebagai berikut. Dari fungsi tujuan hingga kendala tadi, kita memperoleh model pemrograman linearnya. G1X ini kendala 1, 6,25 X1 sampai X4 kecil sama dengan 37.000. Nah, selanjutnya mengubah kendala menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack pada setiap kendala atau GIX. Maka diperoleh seperti ini. Kita menambahkan untuk mengubah persamaan, maka kita menambahkan variabel select S kuadrat 1 sampai dengan S kuadrat 11. Dan X1 sampai X4, S1 sampai S11 besar sama dengan 0. Selanjutnya didapatkan bentuk kendala dalam bentuk fungsi Lagrange.
yaitu fungsinya yang ini tadi kita dapat jabarkan dari L X1 sampai X4, lambda 1 sampai lambda 11, begitu juga S1 sampai lambda S1 sampai dengan S11. Itu fx-nya tadi 350, X1 sampai X4 ini ditambah dengan lambda dikali dengan kendalanya dan ditambah variabel slack-nya dikurang dengan B. Maka ini dapat dilihat selanjutnya untuk mengubah fungsi Lagrange ke dalam bentuk persamaan Kuhn-Tucker. Maka kita menggunakan do L per do X1 terhadap X, terhadap lambda, dan terhadap S sama dengan 0. Ini kita mencari turunan parsialnya terhadap XI, lambda I, dan terhadap SI. Sehingga kita dapat membentuk persamaan berikut. Dari persamaan tadi kita memperoleh persamaan baru. Dari sini kita memperoleh untuk nilai do L per do X1 ini. Begitu juga terhadap X1, X2, X4, dan lambda 1, lambda 2, sampai lambda 11, dan S1, S2, sampai dengan S11. Kita memperoleh persamaan baru. Dan berdasarkan persamaan 4.4.5 sampai dengan 4.4.15, kita memperoleh nilai S1 sampai dengan S11-nya itu masing-masing bernilai 0. Setelah diperoleh nilai itu, maka kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan 4.5 sampai dengan 4.4.15 sehingga kita menghasilkan nilainya sebagai berikut dan persamaannya juga dapat dilihat di sini. Dan selanjutnya, berdasarkan persamaan 4.4.1 sampai dengan 4.4.4 akan diperoleh nilai lambda dengan mengeliminasi persamaan tersebut sehingga kita memunculkan persamaan-persamaan baru. Yang pertama itu kita eliminasi persamaan 4.4.1 ini dan 4.42. Selanjutnya kita eliminasi 4.41 dan 4.43. Selanjutnya kita eliminasi 4.41 ini dengan 4.4.4 dan menghasilkan ini dapat dilihat sendiri. Dan begitu juga untuk 4.42 dan 4.43. Seterusnya eliminasi 4.42 dan 4.43. 4.43 kita eliminasi dan 4.4.4. Seterusnya kita eliminasi 4.42 dan 4.438. Yang kita ambil dapat dari yang ini. Dari persamaan 4.41 itu kita eliminasi sampai 4.4 dan menghasilkan persamaan baru dan kita eliminasi lagi untuk mencari hasilnya. Ini 4.43 eliminasi dengan 39, 42 dan 43, 4.4.3 eliminasi dengan 4.41. Dan 4.4.4 kita eliminasi dengan 4.4.2, 42, dan 4.4.4 ini kita eliminasi dengan 43. 41 kita eliminasi dengan 43. Dan selanjutnya, berdasarkan persamaan 4.41 sampai dengan 4.44,
Dan persamaan 4.44 sampai dengan persamaan 4.450, kita dari persamaan ini, 4.4.1 ini sampai dengan 4.44, dan persamaan ini dapat diubah menjadi persamaan linear untuk memperoleh nilai persamaan tersebut, memperoleh nilainya. Nah, persamaan tersebut dapat dijabarkan seperti berikut. Nah, selanjutnya persamaan 4.4.51 ini sampai dengan 4.461 yang di sini, ini kita membentuk matriks A dan B. Ini dapat kita buat dalam bentuk matriks A, dan setelah sama dengan ini kita bentuk matriks B. Dapat dilihat. Dan selanjutnya, berdasarkan aturan perkalian matriks untuk mencari nilai lambda 1. Untuk mencari nilai lambda satunya, kita perlu mencari inverse dari matriks A. Maka untuk mendapatkan matriks lambda 1 ini memiliki rumusan lambda 1 atau lambda I ini sama dengan A inverse dikali matriks B. Langkah selanjutnya, kita mencari inverse dari matriks A ini dengan bantuan MATLAB dan menghasilkan hasil matriks inverse A seperti ini. Dapat dilihat. Setelah kita mencari inverse dari matriks A dan memperoleh nilainya, langkah selanjutnya yaitu mengalihkan inverse matriks A dan matriks B. Dan diperolehlah nilai lambda I. Seperti di sini. Sehingga dari nilai masing-masing lambda I ini dijabarkan dengan lambda 1 mendapatkan sama dengan min 0,2000, lambda 2 1,4278, lambda 3 1,0921, lambda 4 0,0112, lambda 5 0,0640, lambda 6 min 0,000, lambda 7 min 0,0886, lambda 8 0, lambda 9 0,1966, lambda 10 min 2,4777, dan lambda 11 1,5296. Selanjutnya, nilai lambda yang diambil yaitu lambda besar sama 0. Maka lambda yang memenuhi besar sama dengan 0 adalah lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 8, lambda 9, dan lambda 11. Dengan demikian, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 8, lambda 9, dan lambda 11 ini digunakan untuk mencapai nilai optimal lambda I. Untuk mencari nilai X1, X2, X3, dan X4 yang optimal, maka dicari melalui persamaan 4.30 sampai dengan 4.433, yaitu untuk 12,5 X1 dikurang 15.000 sama dengan 0. Dan kita dapat X1-nya 1.200. Dan untuk X2-nya juga 1.200, X3-nya 1.000, dan X4-nya 1.000. Sedangkan untuk mencari keuntungan, ini adalah yang didapat ini X1, X2, X3, X4 ini memproduksi X1 kita peroleh 1.200 kerupuk jenis mawar, dan X2, X3 juga, X4 juga jenis kerupuknya.
Dan sedangkan untuk mencapai atau mencari keuntungan dapat diperoleh melalui fungsi Lagrange yang merupakan fungsi tujuan untuk mencapai nilai hasil produksi dan keuntungan yang maksimal, yaitu dari fungsi Lagrange ini kita substitusikan nilai yang kita dapat ini fungsi tujuan ditambah dengan lambda dikali kendala 1, kendala 2, kendala 3, sampai dengan kendala 11. Selanjutnya, substitusikan nilai X dan lambda yang telah kita ketahui tadi, maka didapat hasil 300 X1, maka 300 dikali 1200, X2 juga begitu, dan X3, serta seterusnya. Ini untuk lambda tadi udah diketahui yang memenuhi syarat, yaitu lambdanya kita pilih yang besar sama dengan 0. Ada 7 lambda tadi kita peroleh. Sehingga kita memperoleh hasil 420.000 ditambah 422.000 ditambah 300.000 ditambah 300.000 ditambah 1,4278 dikali negatif 700 sampai dengan ditambah dengan 1,5296 dikali 0. Sehingga memperoleh keuntungan sebesar 1.437.000. Jumlah produksi yang optimal per harinya yaitu model mawar kita produksi 1.200, kerupuk model kotak juga 1.200, kerupuk model kerang 1.000, dan kerupuk model stick ini 1.000. Dengan keuntungan yang kita peroleh sebesar 1.437.000. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan penyelesaian penerapan Kuntaker untuk optimalisasi produksi pabrik Al-Barokah, didapatkan produksi optimal dari masing-masing kerupuk sebagai berikut, yaitu kerupuk model mawar 1.200 bungkus, kerupuk model kotak 1.200 bungkus, kerupuk model kerang 1.200 bungkus, kerupuk model kerang 1.000 bungkus, kerupuk model stick juga 1.000 bungkus, dan kita mendapatkan keuntungan sebesar 1.437.000. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.